Satu hari satu juz, sepakat untuk saling menjaga bacaan Quran. Itu luar biasa. Nanti di hari kiamat akan saling memberikan syafaat, akan saling bercerita, ya Allah ini sahabatku, kami telah baca Quran bersama-sama di dunia. Akan saling menceritakan kebaikannya. Coba kalau sendirian, ibu nggak ada kesepakatan dengan teman-teman, nggak baca Quran. Kenapa? Karena setan suka menemani orang yang sendirian. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa kita berkumpul? Karena kita mencintai Allah. Mengapa kita berkumpul? Karena kita mencintai Rasulullah. Jadi kita datang, kita ingin menguatkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah kita? Kita hanyalah makhluk yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Kita gak punya daya, gak punya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata dari Allah, tangan dari Allah, kesehatan dari Allah, kaki dari Allah, semua yang kita miliki dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Makanya kita berkumpul untuk menguatkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, aku siap patuh kepadamu. Ya Allah, aku siap mencontoh Rasulmu. Jadi Bapak Ibu Allah, kita hanyalah milik Allah. Makanya hidup ini sebetulnya hanya jatah untuk kita mengisinya dengan ketaatan kepada Allah, dengan cara mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara membuktikan cinta? Coba, Bu, Ibu cinta anak enggak? Cinta suami enggak? Pak, cinta istri enggak? Halo Pak, kok ragu? Cinta istri enggak? Ya Allah, Pak Loyo, jangan-jangan belum menikah nih. Oh, banyak belum menikah, Bu. Oh iya, oke. Bukti cinta. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu. Bu, mana? Katanya cinta. Mana bukti cintanya? Satu apa? Hah? Oh, Masya Allah. Jadi kata ibu-ibu ini melaksanakan apa yang disukai oleh yang dicintai. Satu. Jadi kalau ibu cinta suami, berarti apa yang disukai suami ibu laksanakan. Betul? Ya. Apa yang kedua? Menjauhi apa yang tidak disukai. Oke. Yang kedua, menjauhi apa yang tidak disukai. Misalnya suami nggak suka ibu seringkali di luar rumah, berarti ibu harus menetap di rumah. Itu. Kalau nanti kata suami jangan keluar rumah, ternyata ibu ngeluyur, maka nanti suami akan marah sama ibu. Nah, cinta itu harus menjauhi apa yang suami tidak suka. Nah, yang pertama tadi disebutkan, cinta adalah mengerjakan apa yang disukai oleh yang dicintai. Bu, cinta Allah enggak? Coba, apa yang Allah sukai? Satu, Allah suka kalau kita sering baca Quran. Sering baca enggak? Betul nih. Insya Allah, semoga Allah mudahkan semua. Ini Pak,
Allah suka kalau kita sering baca Quran. Karena Quran firman Allah. Itu Quran dari awal sampai akhir. Itu firman Allah, Pak. Allah yang berfirman langsung. Kalau kita cinta Allah, sebisa mungkin selalu membacanya. Makanya Quran ada berapa juz? 30. Sebulan ada berapa hari? 30. Berarti supaya kita hatam sebulan caranya gimana? One day, one juz. Pak Ustadz, itu gimana one day one juz? Itu bagus. Kita berkumpul bersama-sama, sepakat untuk saling membaca Quran, itu bagus. Oh, katanya bid'ah, itu berarti nggak ngerti dia. Masa orang baca Quran bid'ah masuk neraka? Nggak jelas. Justru kata Nabi apa? Rajulani tahaba fillah wa tafarraqa fillah. Minimal kamu 2 orang berkumpul bersepakat untuk saling berbuat baik, itu Allah akan lindungi nanti di hari kiamat dari terik yang sangat panas. Apalagi 30 orang berkumpul satu hari 1 juz, sepakat untuk saling menjaga bacaan Quran, itu luar biasa. Nanti di hari kiamat akan saling memberikan syafaat, akan saling bercerita, ya Allah ini sahabatku, kami telah baca Quran bersama-sama di dunia, akan saling menceritakan kebaikannya. Coba kalau sendirian, ibu nggak ada kesepakatan dengan teman-teman, nggak baca Quran. Kenapa? Karena setan suka menemani orang yang sendirian. Betul? Betul. Coba kalau ibu ada teman 30 orang, ayo dong kita sepakat yuk 1 hari 1 juz, saling mengingetin, saling mendorong, saling ngingetin. Bu, sudah selesai belum? Masya Allah, itu dikuatkan. Coba kalau nggak pernah sepakat, nanti malas. Sehari sudah nggak pernah baca, hari kedua nggak pernah baca, hari ketiga nggak pernah baca, sebulan lewat nggak pernah baca Quran. Terus mau kemana kita? Katanya cinta, tapi apa yang Allah sukai nggak dikerjain. Nabi saja, nih, Bu, cinta Rasul nggak? Coba, Nabi suka nggak kita baca Quran? Suka. Bahkan Nabi itu suka kalau kita selalu rutinitas membaca Quran. Apa kata Nabi? Afdhalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil. Sahabat bertanya, ma huwa ar-rahil wal murtahil Rasulullah? Apa itu ar-rahil wal murtahil wahai Rasul? Kata Nabi, antaqra al-Quran min awwalihi ila akhirihi wa min akhirihi ila awwalihi. Ar-rahil wal murtahil adalah engkau baca Quran dari awal sampai akhir, lalu setelah dari akhir balik lagi ke depan. Itulah namanya ar-rahil wal murtahil. Makanya Bu, kalau sudah sampai minal jinnati wan nas, jangan berhenti, langsung masuk ke depan lagi, baca Al-Fatihah, baca 5 ayat surah Al-Baqarah, baru doa khatam Quran. Itu namanya ar-rahil wal murtahil. Jadi terus mengalir, gak pernah berhenti. Setiap bulan khatam, alhamdulillah, dengan izin Allah. Pak Ustadz, itu 1 juz banyak Pak Ustadz. Bu, Pak, 1 juz berapa lembar? 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Oke. Sholat berapa kali sehari? 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti Bu, setiap selesai sholat 2 lembar. Selesai sholat 2 lembar. 2 lembar berapa menit? Tergantung Pak Ustadz, bisa 1 bulan, bisa 2 lembar. Iyalah Bapak Ibu, 2 lembar itu hanya 5 menit. Masa sih keberatan? Ya Allah, aku infakkan waktu untukmu ya Allah. Setiap sehabis sholat 5 menit ya Allah, untuk aku baca Quran ya Allah. Coba begitu tekad, 2 menit aja 2 lembar, 2 menit 2 lembar, selesai sholat. Berkah Bapak Ibu, sehari sudah 1 juz. Masya Allah. Aku sudah hatam Pak Ustadz 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, sudah hatam Pak Ustadz. Biasa itu gampang. Juz mangga, juz timun, juz apa lagi Bu? Tapi insya Allah setelah ini ibu-ibu akan menikmati menghatam Al-Quran insya Allah. Ini ada berapa orang nih? Tinggal disepakati aja ya.
Insya Allah, semoga Allah berkahi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang Allah sukai, sholat di awal waktu. Nabi suka kita sholat di awal waktu. Nabi pernah ingin membakar rumah seseorang yang penghuninya sholatnya tidak ke masjid di awal waktu. Pak Ustadz, ibu-ibu kan tidak ke masjid. Ibu-ibu kan di rumah. Boleh dong diakhir-akhirkan, dikumpul-kumpulin biar wudhunya sekali. Pak Ustadz, duhur sama asar gabung aja Pak Ustadz. Ini namanya ibu-ibu yang suka mengakhir-akhirkan sholat. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masuk neraka sekalipun sholat. Kalau sholatnya diakhir-akhirkan, dilambat-lambatin, sholatnya riya, sholatnya hanya ingin dipuji orang, bukan karena Allah. Kalau kita butuh Allah, kita yang bersegera, bukan diakhir-akhirkan. Coba nih, kalau ibu bekerja di perusahaan, bos manggil, hei Fulana, saya panggil kamu, langsung atau bilang bos nanti ya bos ya, gitu. Gitu. Coba kalau bilang bos aku masih sibuk, nantilah bos lah, gitu. Kira-kira apa yang lihat bos? Dipecat ya Bu ya. Nah, masa Allah sudah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, lambat-lambatin, nanti aja. Iya kalau masih hidup. Kalau ternyata sudah masuk waktu sholat tapi dilambat-lambatin, Allah cabut nyawanya, udah dia mati dalam keadaan belum sholat. Dibawa itu dosa nggak sholat. Makanya kalau sudah masuk waktu sholat jangan diakhir-akhirkan. Bapak-bapak gimana Pak Ustaz? Bapak ke masjid. Kalau nggak ke masjid, pakai mau kena di rumah. Halo Pak. Halo. Bapak kemana? Sholatnya? Halo Pak. Sholatnya ke masjid. Kalau nggak mau ke masjid jangan jadi laki-laki. Laki-laki di masjid, ibu-ibu di rumah. Kenapa ibu di rumah? Supaya ibu menjadi contoh terbaik di rumah bagi anak-anaknya. Langsung menjelang adzan, ibu langsung ambil wudhu, langsung pakai mukena, langsung sholat. Masya Allah, indah sekali rumah yang selalu diwarnai dengan ibadah sholat. Bagi ibu-ibunya, oh bapak ke masjid. Kalau sholat tahajud nggak apa-apa, bapak di rumah justru lebih bagus. Sholat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah, sehingga rumah itu tidak hanya menjadi tempat tidur, tetapi juga rumah itu menjadi tempat ibadah juga. Tapi untuk yang fardu tetap bagi dua, bapak ke masjid, ibu di rumah. Dulu pernah seorang ibu datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu an akuna ma'aka, an usalliya ma'aka fi masjidika hadha. Wahai Rasul, aku ingin salat bersamamu, bermakmum kepadamu di masjidmu. Kata Nabi, salatu fi masjid baitiki khairun min salatiki fi masjidi ma'i. Salatmu di rumahmu lebih bagus daripada salatmu di masjidku bersama. Jadi ibu-ibu Allah kasih istimewa supaya ibu-ibu tidak banyak keluar rumah, karena kalau ibu-ibu sering keluar rumah takut terjadi fitnah. Nah itu. Jadi itulah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka
membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.